Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal cara bikin motor karbu itu jadi irit ya. Ya, mungkin ada yang berpendapat bahwa kalau motor yang paling irit itu injeksi ya. Mungkin begitu, tapi itu biasanya karena selama ini motor karbu nggak pernah didesain betul-betul jadi sangat irit ya. Dan ya biasanya juga motor yang migrasi dari injeksi ke karbu itu seringnya adalah untuk ngejar power, untuk mendapatkan tenaga yang besar. Baik itu karbu PE 28 atau sampai 36 lah berapa itu, kebanyakan adalah untuk performa. Sekarang kayaknya sudah nggak ada ya yang menawarkan karbu vakum ya, karbu yang tujuannya untuk irit. Kalau karbu pasti tujuannya untuk banter. Kalau mau motor yang namanya irit ya, yang pertama adalah saluran udara masuk dan saluran udara keluar alias knalpot itu harus dalam kondisi standar atau sama dengan motor yang irit. Ciri-ciri motor yang irit itu, kalau kita lihat sejarahnya motor irit, itu saluran udara masuknya panjang, ukurannya kecil ya. Dari ukuran karbunya juga lubangnya kecil. Terus saluran udara keluarnya juga kecil. Kenapa kok kecil? Karena untuk ngejar iritnya. Irit itu dicapai dengan memfokuskan tenaga di RPM rendah. Ini tentu kalau kita ngomong motor bebek ya. Kalau motor matic lebih sulit karena rasio gigi bakal berpengaruh juga. Jadi motor matic itu repotnya rasio gigi nggak bisa diatur beda dari RPM mesin. Pasti berhubungan dengan RPM mesin. Kalau mau irit ya dari CVT-nya dulu harus diatur sehingga kecepatan yang sering dipakai itu menggunakan RPM yang rendah. Ya, kasarannya kalau pakai CVT gitu, solusinya adalah pakai roller yang berat. Tapi ya sekarang roller ukurannya berat-berat ya. Roller ada yang ukurannya 19 gram. Tapi itu ya prinsip utamanya kalau mau irit. Yang pertama adalah rasio gigi menggunakan yang rendah. Jadi kalau motor PP atau motor laki itu pakai RPM yang rendah. Nah setelah itu kita juga harus tahu ya, di karbu itu efeknya di mana saja. Karena di karbu itu rasio bukaan gas dengan bensin itu diatur terutama oleh jarumnya. Setelah itu dengan pilot jetnya, setelah itu dengan main jetnya. Ini kalau kita ngomong jalan pelan ya. Kalau jalannya kencang beda lagi. Urutannya main jet dulu, terus pilot jet, terus jarum. Entah yang main jet itu ya apa ya cara kerjanya ya.
Cara tuning ini sebenarnya ya bisa juga dilihat di beberapa buku manual tuning karburator. Mencet itu efeknya terutama di RPM tinggi, tapi juga akan mempengaruhi di RPM menengah ya, dan rendah. Bentuknya kayak apa ya? Yang di RPM tingginya itu besar pengaruhnya, yang di RPM menengah dan rendah itu agak kecil. Di bagian bawah RPM rendah makin kecil. Kalau pilot jet digambarkan efeknya di RPM menengah terutama, sedikit di RPM tinggi, sedikit di RPM rendah. Pilot jet, main jet sama pilot jet itu apa ya? Main jet itu sing gene bolongane anu ya, gene bolongane jarumnya ya. Itu ada ukurannya, ada jumlah putaran ngerapetinya ya. Biasanya sih kalau beli busi kadang juga ada sepaket ukurannya main jet atau pilot jet ya kalau sekarang ya. Kalau dulu sulit, kalau sekarang ada berapa pasangan main jet, pingin main jet irit pakai ini, pingin main jet boros pakai ini gitu ya. Tapi ya kalau beli karburator ya harus menyesuaikan dengan kebutuhannya juga ya. Kalau butuh top speed ya gede karbunya, kalau butuh tenaga bawah yang besar untuk iritnya terutama ya yang kecil, tapi harus disesuaikan dengan saluran yang lain. Soalnya kalau nggak seimbang juga ya malah kacau gitu ya. Karbu juga ono cacate pisan, kadang jadi bermasalah gini gitu ya, kita harus tahu juga. Kalau di motor lagi ada juga efek pelampung. Efek pelampung itu gunanya untuk kalau idling itu dipengaruhi oleh pelampung, ketinggian pelampung dan jarumnya, kedalaman jarumnya. Jarum ini sangat berpengaruh karena naik turun jarum itu akan mempengaruhi juga besar kecilnya bukaan udaranya. Jadi ya bukaan udara ini juga penting. Beberapa merek karbu juga punya profil jarum yang berbeda-beda, jadi sudut kemiringan jarumnya juga beda-beda antar merek ya. Kalau jarumnya itu aus ya bisa aja jadi nggak ideal juga campuran bahan bakar. Kalau yang canggih sih pakai sensor oksigen juga untuk tuning karbu ini. Kalau mau irit ya, kalau nggak bisa nyetel main jet, nggak usah ngerubah ukuran main jet atau berubah ukuran pilot jet. Itu biasanya main jetnya skrupnya disetel paling kencang. Jadi rekomendasinya itu ya, yang penulis ingat, main jet 2 putaran itu sama dengan membesarkan main jet 1 ukuran. Kalau nggak salah seperti itu ya, 2 putaran longgar ya. Jadi kalau pingin tarikan atas ya, atas RPM tinggi ya, tarikan RPM tinggi lebih boros, itu bisa dibesarkan atau dilonggarkan. Ukuran yang sama dilonggarkan itu akan jadi poros. Tapi kalau motor karbu juga perlu hati-hati ya, karena nggak pakai ECU bisa over ya iritnya ya, bisa kelebihan. Kalau iritnya kelebihan ya resiko mesin rusak juga ya. Ya harus tahu lah cirinya kalau terlalu irit gimana. Kalau terlalu irit itu sampai bunyi ngelitik gitu ya, ngelitik di RPM rendah. Kalau dipakai RPM tinggi ngelitiknya makin kencang, terus tenaga betul-betul nggak ada.
Mungkin bisa nyari pasnya itu dari itu ya, dari ciri motor terlalu irit atau terlalu boros. Jadi pertama jalan konstan ya, jalan konstan. Kalau digas sedikit ya, mendadak tapi nggak banyak-banyak, digas mendadak sedikit, tenaga terasa turun, itu terlalu boros. Digas mendadak sedikit, tenaga nambah, nah itu tidak boros. Kalau terlalu irit, digas sedikit jadi kurang nariknya. Tapi ya ini butuh kebiasaan, butuh apa ya, butuh sering melakukan ya. Penulis harusnya menjelaskan mulai dari awal dulu lah. Kalau dari dari metode tuning karbu kencang, kalau mau nyetel karbu kencang itu mulai dari top speed dulu untuk menentukan anunya berapa, ukuran main jetnya atau setelan main jetnya berapa. Gaspol di RPM tinggi, terus habis itu mesin dimatikan ya, dalam keadaan gaspol tersebut mesin dimatikan, terus dilihat kondisi busi bagaimana. Ada yang menentukan dengan apa, tinggi ringnya, warna ring pada putih-putihnya busi. Ada juga yang menentukan dari warnanya busi. Kondisi busi yang baik adalah tidak ada titik-titik kecil-kecil ya. Jadi kalau ada knocking itu di busi ada titik-titik kecil-kecil, itu harus dihindari. Enggak tergantung sama warna ya. Jadi ada yang warna merah no titik-titik ada yang warna putih no titik-titik enggak tergantung pada warna ya. Oh iya, nyetel busi itu juga sulit ya. Suhu lingkungan, kelembapan udara, ketinggian itu sangat mempengaruhi setelan karbu ya. Jadi kalau kadang waktu malam-malam itu setelannya pasti beda lah daripada siang-siang. Jadi kalau nyetel karbu kita harus betul-betul milih kapan mau enake ya. Kalau pingin enake malam hari ya nyetelnya untuk malam hari, jangan siang-siang. Kalau pinginnya enak siang hari ya nyetelnya untuk siang-siang, jangan malam hari. Itu ya kelemahannya. Wes, tadi soal ngebut itu cari top speed paling tingginya berapa, tentu dalam kondisi yang sama. Main jet dulu ya, main jet dibuat ya, dicoba-coba ukurannya kayak opo ya. Terus habis main jet kemudian pilot jet. Kalau pilot jet kecepatannya kecepatan sedang gitu ya. Penulis nggak tahu apa harus gaspol atau enggak, karena kalau gaspol ya berarti main jet kan ya pengaruh. Terus kalau gas separuh-separuh berarti dari pilot jetnya juga pengaruh ya, kita nggak tahu itu gimana. Untuk pilot jet penulis perlu baca buku cara setel karburator tuning lagi ya. Terus tapi setelan pilot jet itu hubungannya dengan bukaan gas separuh ya, RPM menengah, bukaan gas separuh. Jadi nyetelnya ya pakai gas separuh itu, dicoba entah dengan akselerasi atau dengan cara jalan konstan. Mestinya ya akselerasi, tapi kalau ingin ngecek warna busi ya dari konstan ya, jalan konstan, bukaan gas separuh, terus setelah itu kunci kontak dimatikan untuk memastikan kondisi busi tetap dalam kondisi gas yang tadi itu.
tes, cek kondisi busi gimana. Dulu pernah buat artikel warna businya atau ring businya atau apa kelas iki wis lali. Terus sesudah itu nemu baru jarumnya. Itu kalau tuning seriusan ya. Kalau kelas-kelas ya kita sing gampang-gampangan ae. Kalau mau irit, main jet dibuat rapet, pilot jet dibuat rapet. Ini tentu dengan asumsi karbonnya masih karbu bawaan ya. Kalau karbunya dapat yang vakum, ya pakai yang vakum. Kalau belum vakum, pertimbangkan beli karbu vakum karena karbu vakum itu jauh lebih irit ya. Terutama untuk stop and go. Kalau untuk stop and go, bedanya antara karbu vakum dengan yang karbu enggak itu. Karbu vakum itu kalau digas, bensinnya nyemprot dhisik. Karena bensinnya nyemprot dhisik, tarikannya luwih sip ya. Tarikan awal, sentakan awal itu jauh lebih sip pakai karbu non vakum. Kalau karbu vakum nggak bisa kayak gitu. Pasokan bensin bergantung sekali sama aliran udara. Jadi sebelum aliran udaranya makin kencang, bensin nggak akan nyemprot kencang. Jadi kalau motor karbu vakum nggak akan bisa terjadi bensinnya luwih akeh timbang udarane. Mesti udarane dhisik sing luwih akeh. Nah itu ya salah satu yang bikin karbu vakum itu irit. Walau kalau karbu vakum relatif butuh perawatan lebih karena pakai membran. Dan beberapa motor yang pakai karbu vakum sudah dimodifikasi sehingga jadi nggak vakum lagi. Nah kalau sudah dimodifikasi ya jadi boros. Kalau dapat karbu vakum ya syukur, kalau enggak ya wis lah. Kelemahan karbu vakum itu selain dari ya lebih cepat rusak membrane ya. Kalau pakai bensin yang nggak sehat kayak pertalite lah kasarannya, itu sering ceket ya, sering nggak bisa naik anunya tabungnya itu. Jadi kadang nyalakan motor jadi susah. Nah ya terpaksa harus dibersihkan. Mungkin juga pakai margarin mungkin bisa membantu mengurangi macet seperti itu. Tapi ya kalau bensinnya lengket, banyak kotorannya, banyak keraknya, apalagi kalau filternya nggak begitu bagus, bisa macet ya, bisa bikin nyandet di karbunya. Tapi ya wis lah, itu lewat, konsekuensi ada sendiri-sendiri. Karbu gak vakum boros, karbu vakum butuh perawatan ya, terutama butuh filter yang bersih, filter yang saringannya api. Terus untuk jarum ya, kalau motornya kondisi standaran sudah terasa irit, artinya kayak yang penulis jelaskan tadi, ditarik mendadak gas kecil gitu enteng, enggak turun RPM, kita harus hati-hati. Selidiki apakah ada ciri misalnya kalau gas dilepas batuk-batuk ya, tandanya campurannya kering. Terus kalau RPM rendah kadang busi mati. Tentu kalau busi ini baiknya pakai busi yang itu ya, yang jarum tajam ya, minim NGK Platinum. Cek gak larang-larang, gak sampai ratusan harganya NGK Platinum. Ada yang 40.000 ya. Cari yang kodenya pas tentunya. Kalau yang lain-lain nyari kode pas itu
gambling karena tergantung toko nih. Kalau dari NGK wis ono nang website motor ini tipe berapa wis ono, gampang tadi. Kalau mau coba irit, turunkan jarumnya ya, dibuat jarumnya lebih masuk ke dalam satu-satu, masuk ke dalam satu-satu gitu. Biasanya kalau terlalu dalam, efeknya adalah start jadi lebih sulit, start mesin dingin, karena mesin dingin itu biasanya butuh pasokan bahan bakar lebih banyak. Jadi yang setahu penulis, injeksi itu kalau mesinnya dingin, pasokan bensinnya akan lebih banyak. Kalau suhu normal akan dikurangi, begitu mesin terlalu panas ditambah lagi. Jadi jarum dibuat makin dalam akan ada resiko mesin itu lebih sulit dinyalakan. Nah, ini pentingnya nyetel juga ketinggian pelampung. Kalau sudah sering mainan gitu, kadang bisa membedakan antara irit dan boros dari suara knalpot ya. Kalau sekarang wis penulis udah lupa, tapi dulu waktu sering mainan karbu, penulis jadi apa loh, ini terlalu boros, oh ini terlalu irit, baik di RPM rendahnya ataupun RPM tingginya. Ya tetap perhatikan ciri-ciri terlalu irit ya, karena jangan ngeremehkan ya, jangan ngeremehkan cc yang cuma 110 atau 100 cc atau berapapun lah itu ya, karena cc kecil pun bisa merusak piston ya, bisa bikin piston bolong ya, bisa bikin piston itu jadi kayak bubur permukaannya ya, kalau sampai mengalami pre-ignition. Jadi harus hati-hati tetap. Jadi jarumnya dibuat makin dalam, satu titik lah. Coba dulu. Kalau sampai ada suara ngelitik, terus kemudian kecepatan tinggi, nggak bisa dengan mudah diraih, nah itu ciri masalah. Jadi yang gampang dulu, yang paling aman sih kendaraan dibuat yang setelannya pas. Setelannya pas artinya kalau dibesarkan jadi bakal turun kalau digas mendadak, kalau dikecilkan jadi tenaganya nggak keluar kalau digas mendadak. Pasnya seperti itu, coba cari pasnya seperti itu, terus melangkah ke arah iritnya. Minim untuk tahu ya, dengan kondisi idealnya bisa meraih top speed berapa, seberapa enteng menuju top speednya, terus bandingkan kalau diiritkan. Jangan sampai beda jauh antara ketika diiritkan dengan ketika idealnya. Jangan sampai motor nggak bisa mencapai top speed yang mendekati. Jangan sampai beda jauh, karena kalau beda jauh ada kemungkinan itu sudah terlalu irit. Terlalu irit itu masalah iso rusak mesin. Tadi ada bro yang ngasih rekomendasi juga, ngasih kawat ya, kawat kecil di main jetnya ya. Entah itu posisinya di mana, cara masangnya apa. Mungkin kalau yang tahu mungkin bisa diterapkan, karena ya solusi lain kan ya terpaksa beli main jet lagi ya. Walau mungkin secara online ada, tapi ya kadang ribet nyari setelan main jet yang pas itu. Apalagi biasanya kalau kendaraan karbu artinya kendaraannya udah lama, banyak yang berubah, entah knalpotnya sing wis digawe racing lah, filternya wis dicopot kah, macam-macam kan ya.
Terus kalau ada sistem sirkulasi udara dari knalpot itu coba perbaiki, karena kadang dari situ bisa menyebabkan masalah juga. Terus pakai metode lain, ada yang namanya HCS, ada yang pakai HHO, itu juga membantu kendaraan lebih irit, apalagi kalau jalannya jalan RPM rendah dan itu motor bebek. Terus ya kayak sama pro kapasitor itu juga membantu, cemenita itu membantu. Kalau nggak bisa beli itu ya pakai magnet yang ukuran sekepalan tangan ya bisa juga. Kalau silek ya agak sulit ya, kalau motor-motor lama, motor-motor karbu agak beda prinsipnya dari yang sekarang, karena kalau yang sekarang kan filter di luar. Kalau motor karbu kebanyakan filternya ribet buka ya, karena ada di dalam. Ya coba aja pakai saluran pipa yang lebih kecil, lebih panjang gimana. Tentu harus menyesuaikan karbu juga. Nanti terasa pas lagi, coba kecilkan lagi, sesuaikan lagi. Nah kalau sudah begitu jangan sampai dilepas ya modifikasinya, kan karena kayak dulu ya penulis sudah ngeset Suzuki Spin ya, jarumnya dibuat paling dalam. Itu kalau kondisi normal sulit mesin nyala gitu ya kalau dingin. Tapi penulis pakai pro kapasitor lancar, normal. Ya kadang agak sulit sih ya, butuh dipanasi ya, belum tenaga bisa keluar maksimal, karena penulis nyetel karbonnya pas-pasan, nyari tenaga atas, karena ya gak duwe saat itu sulit ya cari main jetnya ini gitu ya. Nah tapi motor penulis itu betul-betul ideal dengan pemakaian pro kapasitor, tarikan enak, bensin bisa pakai premium, terus ya nggak ada ngelidik macam-macam. Suatu ketika penulis melakukan dyno kan ngelepas ya, nggak sempat masang loh, langsung bawa ke kantor. Yang terjadi adalah RPM rendah itu wah wis ngelidik. Terus habis itu biasanya motor itu bisa jalan di atas 90, bisa 100 lah ya, itu sama sekali nggak bisa. Untuk mencapai 90 itu berat. Tahu gitu, terus penulis nggak berani, nggak teruskan gaspol ya. Nyampe ke kantor suara mesin jadi wah kacau sekali lah wis. Kayak slider yo kena. Jadi kasar suara mesinnya juga. Jadi dari RPM rendahnya juga wis kacau lah. Nah, wis itu jadi pengalaman penulis ya, bahwa kalau sudah pakai modifikasi jangan sampai dilepas sebelum mengembalikan posisi karbunya ke posisi semula. Karena ya modif silek, modif pro kapasitor mungkin meningkatkan kemampuan bakar, membuat AFR rasanya seperti lebih kaya. Tapi begitu sudah dilepas semua, pace jadi terlalu kering dan resiko mesin rusak walau sekuat apapun mesinnya. Ya wis lah, itu saja wis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.